Oke, ini udah oke jumlah hari, nama-nama tabelnya udah kita tuliskan. Nah, tips kedua setelah menulis nama tabel, kita tuliskan isian ininya, isian datanya. Pertama untuk yang isian datanya berupa button-button kayak gini kan bukan query nih. Ya, data-data query itu data-data yang dipanggil database kayak gini. Ini sama nama itu dipanggil database. Kalau item-item button ini kayaknya enggak deh. Cuma tuliskan nama fungsinya aja. Kayak ini dia enggak muncul ya. Oke, kita kasih nama aja lah sesuai pemahaman. Tadi aksinya check, act, dan approval. Lalu perhitungan biaya dia punya 4 fungsi. Dia ada fungsi setting, reset, setting, kalau nggak salah namanya reset. Nanti kita cek lagi print. Untuk ini aksi sama perhitungan biaya kita nggak belum tampil apa-apa karena dia button soal action bukan query. Lalu hitung dan print. Oke. Biaya SPPD. Nah, ini dia. Kita mau cek tahu dulu 0 sama X ini dapatnya dari mana. Pertama caranya kita kembali ke project yang lama. Di sini get masternya, kita kembali ke file tabnya, file isian tabsnya. Kalau kita lihat tetap buka, get master tetap dibuka karena kita mau lihat nama fieldnya. Nah, ini nama field adalah nama-nama dari file dipanggil. Kita coba ambil satu nama lah. Maaf. Aksi file SPPD, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl F, sorry. Enter, kita melihat di mana dia kepanggil. Oke, dia pakai ini. Aksi file tuh dia nggak pakai query karena kita bisa lihat di sini dia returnnya tuh diambil pakai dia memang ngecek row-nya sih, cuma dipanggil. Karena ini terlalu kompleks, ya kita skip aja. Kita enter lagi, kita kembali ke sini, lalu kita lihat biaya ini kayak perhitungan juga sama kayak tadi. Lalu kita lihat, nah ini dia biaya file SPPD, Ctrl C, Ctrl F. Lihat total biaya. Oke, ini kita skip aja. Yang ini yang biaya SPPD kita skip, data SPPD kita skip, nomor SPPD sama masuk perjalanan lidah kita skip. Kita mau lihat yang data cuma satu unit doang, kayak kedudukan dan tujuan. Nah, kita ambil dua contoh ini lah. Kayak contoh lain tuh nantilah kita bisa dibahas, tahu sendiri cara handle pakai formatter nanti. Kedudukan, oke, kedudukan ya. Kedudukan itu di sini. Kedudukan, nah kedudukan file SPPD, Ctrl C, Ctrl F, dia dipanggil cukup banyak. Oh, ini untuk input, sorry. Oke, kita Ctrl C, Ctrl F, kita kembali lihat ke di API-nya, dia dipanggil di mana? Ctrl F, Ctrl V. Kedudukan SPPD dipanggil oleh variabel kedudukan, yang dimana variabel kedudukan dipanggil menggunakan hasil. Nah, hasil nih benar-benar nama kolom dari query-nya. Kayak ini nama kolomnya kedudukan kan. Oke, ini kita cari ID kolomnya, kita kembali ke sini, lalu yang kedudukan. Nah, ini kedudukan, maaf, titik 2, lalu kita Ctrl F5. Nah, untuk dua kolom tabel data grid ini, ini kasih pesan data grid titik 2. Nah, ada. Oke. SPPD 1 tuh konteksnya adalah nama tabel ya, tabel di database-nya. Aksinya check X, approval, lalu kita lihat nama strukturnya. Ini ngambil query-nya kedudukan. Ini mau kita pakai nanti karena kita harus tahu nama tabel yang dipanggil apa. Tujuan juga. Kita ambil dua contoh ini lah, kedudukan sama tujuan, biar nggak kelamaan videonya. Kita lihat kedudukan dan tujuan file. Oke. Kita mau nampil dua tabel itu aja untuk sekarang, tujuan dan kedudukan. Oke. Nah, selanjutnya kita coba SPPD-nya kita bikin itu. Karena ini adalah terlihat seperti, menurut saya ada CRUD-nya. SPPD 1 tuh dia dikrutkan di sini, ada pengajuannya, jadi harusnya ada CRUD-nya. Jadi karena dia adalah sebuah CRUD, maka kita bikin MVC-nya, model, query, dan resource, sesuai dengan aturan yang udah ditetapkan di projectnya, link project di sini. Syntax intern, project Haris, kayak nama objek web Haris, soal project. Oke. Model. Oke, sorry aku belum ngasih
aku nggak ada ngasih rule situ, tapi ya, ini rule-nya harusnya. Rule-nya adalah tabel yang menggunakan VirtuCRUD yang sering kayak SPPD ini kan sering tuh, jadi kita bikin struktur MVC-nya. Jadi ada dua tipe struktural model MVC kayak gini. Bentar aku tutup aja kebanyakan ininya, tutup lagi, kita buka ulang project baru, Ctrl Shift C buat masuk ke terminal. Lalu kita bikin perintah ini, php artisan make model, lalu kita ngasih tiga flag model model, lalu M untuk migrasi, MC untuk controller, lalu MCS S untuk seeder, lalu kemudian spasi lagi min resource untuk bikin resource dalam controller kayak ada index, create, update, delete itu macam. Aku kopas dulu ya, karena aku udah bikin SPD nya di modelnya juga udah ada SPPD, ini nggak perlu lagi di running lagi. Ini aku pindahkan ke sini aja, turn menu, tools, tambahkan rules lah. Miliki CRUD yang sering buat sistem fullnya. Sistem full itu kayak gini. Nah, sistem fullnya tuh bikin pertama tadi bilang model kan, modelnya itu adalah SPPD, kemudian M untuk migrasi itu ada di database, migrasi SPPD, create SPPD. Nah ini dia. Lalu S untuk seedernya SPPD seeder, kemudian resource untuk di bagian HTTP, C nya controller, aku ke skip ya. C nya controller, SPPD controller, lalu resource nya di dalam controller nih yang ada index, store, update, delete nya tadi udah aku hapus beberapa template awalnya tuh ada 5, ada index, harusnya udah dihapus karena nggak guna juga. Ini cuma buat koneksi API, kita nggak buat nampilin sesuatu pakai controller. Nah ini aturan pertama, jika tabel memiliki CRUD yang sering. Jika tabel nggak sering, enter. Jika tidak menggunakan bentar, di bawah aja lah. Jika CRUD jarang atau cuma update doang, kayak update doang tuh kayak gini ya. Ada beberapa tabel tuh cuma bisa diupdate doang, nggak ada itunya. Kayak biaya SPPD, nah update sama delete, tambah juga ada ya, sorry. Biaya SPPD berarti ada CRUD juga. Mana ya yang ada cuma salah satu fitur di sini, dia cuma ada edit doang, edit sama itu edit. Dia kita kayaknya di payroll deh, yang ada cuma edit, hapus, tambah juga ada ya, edit, hapus, edit, hapus, tambah, edit. Nah ini dia, edit, tambah. Ini kan pemberhentiannya hapus nggak ada nih. Kayak gini tuh sebaiknya nggak boleh ada migration, harusnya kita pindahkan. Karena gini loh, kalau misalnya database itu kebanyakan migrasinya, karena tabelnya kan banyak tuh, jadi kita bagi aja yang kayak prioritas banget tuh mau masuk sini, yang nggak prioritas banget masuknya ke SQL for menunya. Jadi gitu. Kalau misalnya di menunya ada tabel kayak menu apa ya yang dibutuhkan di static data gitu, SPPD jalankan di sebelum migrasi SPPD, project table run in for menu pegawai. Ini SPPD project table ya, tabel project, sorry, tabel project run in ini dia, sorry. Nah karena for menunya SPPD ini juga butuh tabel project
tapi project kan udah di run di pegawai, ini nggak perlu, ya udah di run di situ SPPD. Oke, udah running dah sekarang SPPD kota biaya. Nah ini beberapa tabel tuh yang kita nggak perlu bikin sekompleks, ada migrasi dan segala macam, cukup ini doang, pakai skill ini doang. Nanti untuk manggilnya maaf, dia kan nggak pakai model, dia langsung pakai terlalu lebar nasi penjelasan kok, bodo amat lah, pahami aja sendiri ya. Jika crude jarang atau coba pakai skill biasa aja, nah dah gitulah, pakai SQL yang dibagi per menu, apa gitu kan, per menu ada string per menu X, per menu nama menu. Ini kayak gini bisa nggak sih? Bentar, kontrol K P for menu, auto use rules. Oh ya betul, nama menu, oke aman. Oh itu readme preview ya, pakai extension buat liatnya, kontrol K kontrol P gitu, cari ya readme preview buat itu, tapi kan nggak perlu kayaknya. Oke kayak gini. Tadi udah sampai mana ya? Oke, database kan, nah kasih bikin strukturnya. Lalu kita mau coba tadi untuk nampilkan ininya adalah validasi PPD ya. Oke, validasi PPD kita mau lihat kedudukan sama tujuan. Pertama kita bikin dulu, masuk ke sini validasi PPD. Nah kita udah ada, kita bikin table. Seingat saya ya, ini harusnya nah sekalian kita coba salah satu fitur terbaik di pakai ChatGPT biar enak. Jadi kan nggak perlu, cuma sarannya juga nanti kalau mau pakai beberapa fungsi tertentu, buka dokumentasinya GUI. Pertama kalian bisa lihat di dokumentasi buat yang teknis-teknisnya kalau kalian mau lihat metode-metode tertentunya. Nah kalau kalian mau kayak di data grid itu paling sering dibutuhkan kayak beberapa properti sama metode, cuman ini video terpisah untuk bahas cara pakai itu easy UI. Cuma kita fokus ke fungsi cara ininya. Oke, kodenya kayak gini buat minta ChatGPT generate buat data grid easy UI yang memanggil alamat data.json yang akan mengembalikan tabel dengan kolom alamat dan kedudukan dan tujuan ya, kedudukan dan tujuan. Oke, ini untuk sederhana lagi dulu. Mau bikin template sederhana aja, ini udah ada nggak perlu, kita udah panggil lah semua fitur-fitur pentingnya. Oke, kita cuma mau ngambil ini dia table sama itu, tabelnya udah aku panggil. Lalu oke, pertama kita setup dulu URL-nya, masuk ke root, dan nah ini dia API. Kita ada dua file buat file utama di rootnya, API sama web console. belum dipakai sih. Web buat ngembalikan data-data tampilan kayak tab, lalu kayak ini data-data tabnya kayak tampilan HTML di tabnya. Lalu ada juga untuk menu API. Ini harusnya tampilan HTML nih, cuma ya nanti aku pindahkan lah ke web. Tapi sisanya itu data-data ini, data-data JSON yang dikembalikan. Perintahnya kita masukkan ke dalam modelnya biar bisa aman. Nanti buat manggilnya tuh ada fungsinya static, dia dibikin static biar bisa dipanggil secara langsung. Jadi nggak perlu generatekan buat instansiasi,
cukup panggil kelasnya lalu panggil statiknya, metode statiknya maksudnya. Require from menu SPPD, for approve SPPD, for approve SPPD kita buat apa ya, kita kelompokkan lah buat validasi SPPD kan. Oke, untuk for validasi SPPD, for validasi SPPD, tapi nah ini juga SPPD, tapi kayaknya udah ada di bagian, nah SPPDS nih udah ada dipanggil lah. Kita mau lihat ini tadi query-nya kayak gimana. Diminta untuk approve 2 lalu bayar 8. Nah sekalian lah kita pakai ini juga, perintah query ini, lalu kita bagaimana ya, for validasi SPPD. Oke, kita bikin metode terpisah aja dulu sekarang. Cuma kayaknya untuk itu kita bisa sederhanakan dengan pakai ini. Oh ini ya, kayak mau tahu ya cara buat kopas nih. Alt Shift bawah, nah itu buat kopas. Alt bawah buat geser. Lalu cari sini lah cara apa shortcut dari VS Code, ada banyak shortcut soalnya. SPPD kita mau valid untuk pakai inilah harusnya. Cuma valid SPPD, sorry, jamak, kita harus bikin jamak. Get all valid SPPD, get all valid, get all valid lah, karena kita jangan panggil ganda gitu. Get all valid SPPD, aman lah, atau jangan kepanjangan lah. Ya lah biarkan aja lah. Get all valid aja kepanjangan nanti. Nah namanya kita hilangkan, kita nggak bentar, get all valid lah. Ini tuh bakal dibutuhkan kalau misalnya kita udah deploy get name-nya nanti pakai root soalnya, biar dia relatif terhadap terhadap pet server, jadi nggak relatif terhadap nama apa domain hari satu gitu kan. Tadi kita close dulu, lalu close dulu ya, di bawah lah public static function. Semoga kepanjangan videonya, ya Allah, malas upload video kepanjangan. Lalu get all valid SPPD, lalu apa kita panggil, oh ya tabel SPPD nya, SPPD al hasil dan kedudukan, SPPD al kita bikin, oh ya aman gini lah. Sorry. Nah kayak gini caranya tuh, kita pakai kembali ini ya, selalu pakai ChatGPT biar cepat. Aku juga pakai chat AI biar nggak ribet bikin projectnya, biar nggak lama. Kalau ya bisa ngelakuinnya, kenapa tidak kan. Nah tapi kalau belajar cara promptingnya kayak benar, ya udah kita kopas perintah SQL-nya, lalu kita konversikan ke perintah query dari Laravel kayak gini. Query dari Laravel tuh kayak gini. Nah ini DB table, tapi kita pakai modelnya langsung, tidak pakai DB table, jadi agak berbeda gitu. Karena kita pakai SPPDAL, kita harus enggak bisa dia bisa langsung difilter di sini. Oke, model bentar, ke kopas lagi tadi. Nah inilah, ini limit kita hilangkan aja, ada betul soal order by ID. Oke, order by ID ya, order by ID. Ubah query di atas ke panggilan Laravel model menggunakan bernama SPPD. Oke. Model SPPD. Nah gitu ya, ChatGPT itu cukup pandai kok untuk memahami maksudnya. Kalau misalnya ada kayak gini, order by ID, udah result kita balikkan sini file. Oke, jadi ada beberapa pendekatan sih. Kalau kan harusnya mulai dari backendnya dulu. Nah tambahkan Alt Shift F. Oh ini buat sekalian lah
PHP kita. Tadi kan ini tuh apa, formatternya. Nah, cara gampang formatter kita tinggal install aja aplikasi ini, PHP all-in-one PHP support. Dia ada IntelliSense, debug, dan formatter. Kalau kita klik kanan lalu format dokumen with, nah jadi pilihannya PHP atau PHP IntelliSense boleh. PHP IntelliSense yang ini. Nah, cuma aku pakai PHP tok doang karena PHP ini bisa dipakai juga di file blade-nya, karena di blade nih nggak bisa pakai IntelliSense. Coba kita lihat ya, refactor format dokumen, format dokumen, bentar, format dokumen with nggak ada ya. Format dokumen, oke. Format dokumen nggak ada. Gimana ya, aku lupa. Cuma blade formatter atau apa gitu namanya, Pak. Nantilah aku bikin video sendiri lah terkait itu. Sorry, melebar pembahasannya. Oke, ini kita return langsung aja soalnya nggak ada filter lain lagi. Return aja, return. Oke, get all valid SPPD gini masuk ke API lagi, get all valid SPPD. Kita tes, kita ambil URL-nya, kita tes filenya tuh running atau enggak. Masuk ke sini, masuk ke kemana kita, ke project inilah, Haris tes, buka API-nya, API. Nah, jadi harusnya kalian udah paham juga ya, kalau misalnya file API ini dia relatif bakal naruh semua alamat URL itu setelah directory URL API ya gitu. Kalau web sih dia langsung, kalau bisa taruhnya di file web dia langsung apa, API get valid. Kalau for colon approve SDM is where clause. Oke, aku nggak pakai approve SDM, aku pakainya approve SDM. Nah, kita lihat dulu struktur ininya, SPPD approve SDM, tanggal approve SDM NIP ya, sorry, tanggal approve SDM this approve SDM NIP. Bentar, tanggal ya, aku pakai ini, aku pakai tanggal approve. Kalau tanggal approve-nya ada berarti dia ke approve SDM 2. Kita gantilah tanggal approve SDM. Operatornya where is not lah ya, not kosong gitu. Operator itu not kosong, operatornya not kosong kayak gini ya, begini sih, not kosong. Nah gitu, not kosong, dia nggak kosong, not kosong, bayar sama validasi biaya. Coba refresh lagi, unknown kolom bayar, where tanggal approve tidak kosong. Bentar, ada spasi lah. Bayar sama dengan 0. Kita ubah sedikit lah. Oke, bayar sama dengan 0 itu konteksnya adalah bayarnya tuh belum dibayar. Oke, kita lihat di migrasi. Aku kayak gimana ya konteksnya? Oh, is bayar, is paid. Nah, is paid sama dengan true. Oke, not false ya, not false. Tanggal approve dan SDM not null, sorry, null. Validasi biaya itu tanggal approve DM, validasi biaya berarti udah divalidasi biayanya. DM approve validasi biaya tuh ketika udah is paid. Oh ya, validasi biaya is paid ya, validasi biaya is paid. Lalu tadi apa ya, tanggal approve bayar. Oh aman, nggak perlu lah, kalau udah ketahuan bayar berarti udah ada validasinya, nggak perlu lagi divalidasi. Kita coba tanyakan lagi ke ChatGPT apakah ini udah betul. Selalu tanyakan ChatGPT, coba validasi apakah ini perintah ini betul, apakah ini betul. Betul. Oke.
space true. Oke, kayak gitu dia. Komen jika dibutuhkan. Sorry, kita dari sini lagi. Oke, save. Kita coba refresh kembali. API-nya aman. Di data nggak ada, bikin lagi data ya, bentar, aku pause dulu ya. Nah, kayak gini dah. Sorry gitu kan. Sama kayak tadi, bintangnya tetap kita on kan biar kelihatan. Lalu diminta apa sih? Apa yang diminta tadi? Lupa juga kan. Tanggal approve nggak kosong, tanggal approve nggak kosong. Oke, kita satu dulu lah, kita cari buat tanggal approve nggak kosong. Tanggal approve nya oke, gitulah. Tanggal approve tanggal sekarang. Spade kita bikin true. Spade true one maksudnya. Order by ID, oke, aman. Oke. Nah, query udah aman, kita tinggal masuk kembali ke validasi SPPD. URL-nya nggak jatuh JSON ya. URL kita tuh adalah kotak-kotak root, lalu titik 2, lalu apa namanya tadi, kembali ke API, kita lihat namanya get all valid SPPDS, get all valid SPPDS, lalu metodenya get single select true. Kita minta apa ya? Metode kita any, betul, pakai any itu bisa post bisa get, jadi pakai ini aja. Oke, karena sebelumnya default metodenya tuh ini nggak perlu disebut lah, kepanjangan kalimat nanti. Oke. Sorry. Oke. Ini bakal di generate sama PHP terlebih dahulu, jadi alamat statis URL, baru dia ditampilkan di dalam HTML. Kedudukan dan tujuan. Oke, ini aman aja. Kita coba tutup, refresh. Bentar. Nah, ini kalau project baru dia harus running dulu npm dev. Running dulu CS-nya, kita pakai Tailwind soalnya. Tailwind-nya pakai server juga, server front end-nya buat bisa dia update terus kalau misalnya Tailwind nggak update. File front end-nya update itu. Ya refresh, panjang nih videonya. Sampai ini lah. Sampai kita kelihatan kayak nampilin tabel aja dulu. Untuk situlah. Ganggu lagi ya. Bentar, kita betul juga. Ini juga kita harus bikin menu, bentar, layout app. Nah, ini dia. Kita komenkan ini, lalu open komen ini. Jadi buat kawan-kawan, ini tips untuk para developer ya. Kalau kalian kan dibagi per menu nih, ambil aja semua menu di dalam menu kalian. Kayak punya aku SPPD, aku klik di ujung nih. Nah, kayak gini caranya ya buat kopas cepat. Control Alt bawah ini, lalu tekan Control Shift biar geser. Jadi pas ke ujung dia. Nah, pas kan? Lewat belakang dikit. Sorry, dia enggak ke ujung banget. Oke. Alt Shift lah. Nah, kayak Alt Shift. Pakai Alt Shift ya. Alt Shift right. Control C. Lalu ini Control V. Lalu ya aku open salah satu menu yang mau kalian aktifkan terus itu. Karena dia harus dibikin gitu, kalau enggak dia bakal field kedudukan dan tujuan enggak ada ya. Bentar. Field apa namanya? Kayak ganti nama deh, bukan kedudukan tujuan lagi namanya. API tadi apa ya, get payroll ya? Get master revisi apa namanya? API valid SPPD. Dia namanya adalah tujuan maksud agenda jalan transportasi tanggal awal hari tanggal approve lah. Tujuan nggak ada. Oh ya betul, asal dengan tujuan aku pakai ini ya. Oh my god, project ID maksud sama tujuan asal dari sini. Maksud sama agenda lah kita. Untuk sekarang pakai maksud dan agenda jalan dulu.
nantilah gue pakai tujuan, pakai maksud baru agenda. Nah, save, cenceng, kelihatan buka maksud tujuan. Oke, sekian, terima kasih. Gini dulu buat nampilin show tabel, cuma teorinya udah paham lah ya. Nanti di yang agak panjang sih alurnya. Balik ke itu juga sih, apa, setup kan API nya dulu, yang file-file diperlukan di dalam itu. Kayak punya aku nih, dia kayak get all nih kan, get all itu buka, mungkin semuanya dulu, baru dia di apa, dibagi-bagi. Pertama bagi per namanya, nama fieldnya apa, aksi, oke, dikasih kalimat aksi, kasih komen gitu. Nah, kasih keterangan sebelum kalian buat ngodinya, biar kalian lebih paham, gak perlu bolak-balik halaman gitu. Kasih aja keterangan di sini buat urutan tabel-tabel yang kalian nggak, yang apa, yang strukturnya tuh nggak ambil langsung tok dari datanya, dia harus distrukturkan lagi tampilan HTML-nya kayak gini ya, ditolak, alasan, diterima. Setelah selesai semua, masukkan ke status timeline kayak gitu.